Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo, NIM 2211717082. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Desena, yaitu mata kuliah Sistem Embedded mengenai arsitektur set instruksi. Langsung saja, pengertian dari set instruksi tersebut yaitu dari bahasa Inggris, yaitu instruction set dapat didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan pengoperasian I/O eksternalnya jika ada. ISA ini merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language untuk ISA yang bersangkutan. ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel x86, IBM Power PC, Motorola 68000, Sun Spark, DK Alpha, dan lain masih banyak. Lalu elemen set instruksi, operation code atau opcode menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner. Dalam komputasi, sebuah opcode disingkat dari kode operasi adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dihasilkan. Selain opcode itu sendiri, instruksi biasanya menentukan data mereka akan memproses berupa operand. Selain opcode digunakan dalam arsitektur set instruksi dari berbagai CPU yang merupakan perangkat keras, mereka juga dapat digunakan di mesin komputasi abstrak sebagai bagian dari spesifikasi kode byte. Adapun jenis instruksi dapat diklasifikasikan dalam tipe yang berbeda berdasarkan faktor-faktor. Yang pertama yaitu ada opcode yang merupakan kode operasi yang harus dikerjakan oleh instruksi. Lalu data, terdapat tipe data berupa biner, desimal atau yang lainnya. Lalu lokasi operand, memori, register, dan sebagainya. Lalu panjang instruksi 1 byte, 2 byte, atau masih banyak yang lainnya, dan jumlah medan alamat yaitu 0 alamat, 1 alamat, 2 alamat. Tidak ada dua komputer yang mempunyai set instruksi yang sama. Hampir pada setiap komputer mempunyai beberapa instruksi yang unik dan menarik. Si pemrogram arsitek komputer memberikan perhatian dalam pembentukan set instruksi karena melibatkan pemrogram dan mesin komputer. Instruksi juga dapat diklasifikasikan ke dalam 8 jenis, yaitu instruksi transfer data, instruksi aritmetika, instruksi logika, instruksi transfer control, instruksi I/O, instruksi manipulasi string, instruksi translate. Lalu yang terakhir ada instruksi kontrol prosesor. Pada tipe transfer data memiliki instruksi nama, yaitu contohnya move yang akan melakukan sebuah aksi mentransfer data dari lokasi sumber ke lokasi tujuan. Adapun pada tipe aritmatika yaitu ada ADC yang akan melakukan aksi jumlah dengan carry, hitung jumlah dari 2 operand dan bit.
dan masih banyak tipe yang lainnya ya. Ada tipe instruksi input output, yaitu dengan kode nama in, yaitu akan melakukan aksi input membaca data dari port device yang ditetapkan ke register yang ditetapkan atau yang sudah terlibat. Ada juga teknik pengalamatan. Pada teknik pengalamatan ini ada dua cara yang bisa digunakan dalam penempatan operan instruksi, yaitu pada lokasi memori utama dan register CPU. Jika operan ditempatkan pada memori utama, alamat lokasi harus diberikan oleh instruksi dalam medan operan. Tidak terlalu memberikan alamat secara eksplisit pada instruksi. Banyak metode yang berguna yang dipakai untuk menentukan alamat operand. Mode yang berbeda dalam penentuan alamat operand pada instruksi dikenal dengan addressing modes atau mode pengalamatan. Suatu komputer bisa saja tidak menggunakan semua mode pengalamatan tersebut. Ada juga mode pengalamatan yang populer, antara lain pengalamatan immediate, pengalamatan langsung atau absolute, pengalamatan tak langsung, pengalamatan tak langsung register, pengalamatan register, pengalamatan indeks, pengalamatan relatif, dan yang terakhir ada pengalamatan base dengan indeks dan offset. Mengapa sih kita perlu banyak mengetahui mode pengalamatan? Beberapa mode pengalamatan juga memberikan fleksibilitas pada pemrogram dalam menulis program yang efisien. Ada juga yang mempengaruhi arsitek komputer ketika memilih mode pengalamatan. Yang pertama, mengurangi panjang instruksi dengan mempunyai medan yang pendek untuk alamat. Selanjutnya, menyediakan bantuan yang tangguh kepada pemrogram untuk penanganan data yang kompleks seperti pengindekan sebuah array, control loop, relokasi program, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanus Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengalamatan immediate. Mode pengalamatan immediate merupakan mode pengalamatan yang tidak melakukan aktivitas pengambilan operan. Tanda hashtag digunakan untuk menunjukkan bahwa konstanta yang mengikuti tanda tersebut adalah immediate operand. Contoh programnya yaitu seperti masukkan program move hashtag 25,1, itu juga sama artinya seperti isikan atau load equivalent biner 25 ke register R1. Selanjutnya ada juga masukkan program add hashtag 26,1, itu juga berartikan tambahkan equivalent biner 25 ke dalam R1 dan simpan hasilnya pada R1. Keuntungan menggunakan pengalamatan ini yaitu operan tersedia di dalam instruksi segera setelah pengambilan instruksi berakhir. Karena itu siklus instruksi lebih cepat. Kelemahannya, nilai operan dibatasi oleh panjang medan operan dalam instruksi. Praktik programan kurang fleksibel karena setiap perubahan nilai operan memerlukan perubahan pada instruksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengalamatan langsung. Karena alamat operan secara eksplisit diberikan di dalam instruksi, mode ini disebut mode pengalamatan langsung. Contoh statement bahasa rakitan berikut memberikan ilustrasi mode ini. Pertama yaitu load R1,X, berartikan salin isi lokasi memori X ke dalam register R1.
Yang kedua yaitu move y, x, salin isi lokasi memori x ke dalam lokasi y. Kedua operan ini menunjukkan penggunaan mode pengamatan langsung. Yang ketiga yaitu jump x, transfer kontrol program ke instruksi pada lokasi memori x dengan mengisikan x ke PC. X bukan operan, tetapi alamat pencapaian. Keuntungan menggunakan pengalamatan ini yaitu karena alamat operan tersedia langsung dalam instruksi, maka tidak dibutuhkan langkah kalkulasi alamat operan. Karena itu waktu siklus instruksinya berkurang. Kekurangannya yaitu jumlah bit untuk alamat operan dibatasi oleh medan operan dalam instruksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengalamatan tak langsung. Karena mode pengalamatan tak langsung dapat melalui sebuah lokasi memori atau register, maka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama, pengalamatan tak langsung memori. Ini terjadi jika sebuah lokasi memori digunakan untuk menyimpan alamat. Yang kedua yaitu pengalamatan tak langsung register. Ini terjadi jika sebuah register digunakan untuk menyimpan alamat operan. Contoh ilustrasi mode pengalamatan tak langsung yaitu move x, R1 plus isi dari lokasinya mempunyai alamat X disalin ke register flash. Keuntungan menggunakan pengalamatan ini yaitu mempunyai fleksibilitas dalam program, perubahan alamat selama program berjalan tanpa mengubah isi instruksi. Kelemahannya yaitu waktu siklus instruksi bertambah karena dua akses memori dibutuhkan untuk sebuah pengalamatan tak langsung atau single level. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalamatan tak langsung register. Pada mode ini, register digunakan untuk menjaga alamat memori dari operan daripada operan itu sendiri. Jadi, register bertindak sebagai register alamat memori. Mode ini sangat berguna untuk pengaksesan cepat lokasi memori utama seperti array. Instruksi dengan mode tak langsung register adalah merupakan bagian dari loop. Pertama, alamat awal dari array disimpan di dalam register. Bila instruksi ditemukan pertama, entry pertama dari array diakses. Kemudian isi register ditambah satu oleh instruksi lain dalam loop. Sebelum mendapati instruksi mode tak langsung register. Keuntungan menggunakan pengalamatan ini yaitu pemanfaatan efektif panjang instruksi karena nomor register ditentukan dengan sejumlah bit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalamatan register. Secara konseptual, pengalamatan register mirip dengan pengalamatan langsung kecuali lokasi memori digantikan dengan register untuk penyimpanan operan. Instruksi berisi nomor register yang mempunyai operan. Mode pengalamatan ini sangat berguna untuk satu program yang panjang dalam penyimpanan hasil-hasil sementara di dalam register daripada di dalam memori. Contoh berikut adalah ilustrasi mode pengalamatan register. Add R1, R2 itu berartikan jumlahkan isi register R1 dan R2 dan hasilnya disimpan di R1 ketika operan menggunakan pengalamatan register. Yang kedua yaitu store R1, mem1. Isi dari register R1 disimpan atau disalin ke alamat memori mem1. Operan pertama menggunakan pengalamatan register dan operan kedua menggunakan pengalamatan langsung. Keuntungan menggunakan pengambilan operan lebih cepat tanpa akses memori. Kelemahannya yaitu jumlah register terbatas, dan karena itu utilitas efektif oleh program merupakan hal yang esensial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Capi Suharna dengan NIM 221171072 akan melanjutkan pembahasan tentang set instruksi. Nah, untuk selanjutnya itu ada teknik pengalamatan. Nah, teknik pengalamatan yang saya akan jelaskan itu ada tinggal 4 ya. Yang pertama itu pengalamatan indeks, yang kedua pengalamatan relatif, yang ketiga pengalamatan base register, dan juga yang terakhir pengalamatan stack. Yang pertama itu ada pengalamatan indeks. Nah, pada mode pengalamatan indeks, alamat operan diperoleh dengan menambahkan sebuah konstansa ke suatu register yang disebut register indeks. Instruksi ini mengisi register dengan lokasi memori yang alamatnya adalah hasil jumlah isi register RIN dan nilai X. Nah, mode ini berbeda sedikit dengan mode pengalamatan base register. Register indeks berisi sebuah offset atau perpindahan displacement. Instruksi berisi alamat yang akan ditambahkan pada offset dalam register indeks untuk mendapatkan alamat operan yang efektif. Selanjutnya ada pengalamatan relatif. Pengalamatan relatif ini sama seperti pengalamatan indeks, kecuali register indeks diganti dengan program counter. Instruksi ini mengisi RI dengan kandungan lokasi memori yang alamatnya adalah hasil jumlah program counter dan nilai X. Pada mode ini, instruksi menetapkan alamat operan atau lokasi memori sebagai posisi relatif dari alamat instruksi sekarang, yaitu PC. Karena itu, operan terletak pada jarak yang pendek dari isi PC. Umumnya, mode ini digunakan untuk menetapkan alamat pencabangan dalam instruksi branch. Alamat pencabangan berada dekat dengan alamat instruksi. Nah, di sini keuntungan dari pengalamatan relatif ini, jumlah bit dalam medan alamat lebih sedikit. Nah, selanjutnya itu ada pengalamatan base register. Nah, mode ini digunakan untuk relokasi program di dalam suatu memori dari satu memori ke memori yang lain atau dari suatu area ke area yang lain. Nah, pada mode pengalamatan base register ini, instruksi tidak berisi alamat. Dia memberikan perpindahan relatif terhadap area memori sekarang ke area memori yang lain. Base register diisi dengan alamat base baru. Instruksi tidak perlu dimodifikasi ataupun diubah. Nah, dengan cara ini, keseluruhan program atau suatu segmen dari program dapat dipindahkan dari satu area di memori ke area yang lainnya tanpa mempengaruhi instruksi. Nah, dengan perubahan sederhana isi base register, hal ini penting untuk sistem multiprogramming karena untuk waktu yang berbeda, area berbeda dari memori tersedia untuk sebuah program. Sebuah CPU dapat mempunyai lebih dari satu base register. Nah, keuntungan dari pengalamatan base register ini, medan alamat operan dalam instruksi sangat pendek karena hanya memberikan offset perpindahan alamat operan dilakukan tanpa akses memori. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada pengalamatan stack. Pada pengalamatan stack ini atau tumpukan, semua operan untuk suatu instruksi diambil dari bagian teratas stack. Nah, instruksi tidak mempunyai medan operan. Misalnya, sebuah instruksi add hanya memberikan opcode add. Kedua operan berada di dalam stack, di dalam lokasi yang berurutan. Bila instruksi add dieksekusi, dua operan di pop up dari satu stack satu persatu. Nah, setelah penyubahannya, hasilnya di-push ke dalam stack. Nah, keuntungan dari pengalamatan stack ini yaitu tidak ada medan operan dalam instruksi, karena itu instruksinya pendek. Nah, selanjutnya itu setelah teknik pengalamatan ada juga desain set instruksi ya. Pekerjaan yang paling signifikan atau penting mungkin dalam kompleks mendesain komputer itu membuat set instruksi gitu. Namun komputer era sebelumnya tidak melakukan perancangan set instruksi. Nah, kelemahan desain set instruksi adalah mereka secara drastis mempengaruhi ruang memori utama karena panjang program atau bahasa mesinnya. Karena itu, dalam desain yang baik, perancangan awal set instruksi memungkinkan kompiler membuat kode objek yang kompak, tersusun baik dan padat, tersimpan pada ruang memori.